kehilangan hayat jiwa, berbagian dalam keterangkatan para pemenang, dan menerima tujuan iman kita, keselamatan jiwa. Ya, ini topiknya sangat luas, tapi coba kita nanti sedikit ambil dari sudut pandang mengenai menerima tujuan iman kita, keselamatan jiwa kita. Ya, oke. Nah, kita perlu tahu ya apa definisi dari kehilangan hayat jiwa itu. Definisinya adalah bahwa kalau kita kehilangan hayat jiwa, berarti kita kehilangan kenikmatan jiwa. Nah, tahu enggak apa itu kenikmatan jiwa? Kenikmatan jiwa itu berarti segala sesuatu yang membuat jiwa kita itu menikmati, ya, membuat jiwa kita itu mungkin bisa lupa diri, ya. Itulah kenikmatan jiwa. Ya, bisa positif, bisa juga negatif. Ya, contoh yang positif mungkin dolan, ya, dolan, piknik, ya, itu juga satu kenikmatan jiwa, ya. Tapi ada juga yang parah, ya, sampai mungkin berhubungan dengan dosa. Tapi bagi mereka itu satu kenikmatan. Nah, kalau orang sudah menikmati, biasanya akan sulit untuk meninggalkannya. Ya. Jadi kurang lebih demikian apa itu definisi dari kenikmatan jiwa. Ya. Jadi tapi Tuhan berkata kepada kita, kalau kita mau menjadi murid Tuhan, kita harus menyangkal jiwa kita. Ya, kita harus kehilangan hayat jiwa kita. Di dalam mengikuti Tuhan itu ada levelnya, kalau boleh saya katakan gitu, ya, ada tingkatannya. Pertama kita menjadi orang-orang percaya atau kaum beriman, ya. Nah, setelah kita mengikuti Tuhan sejangka waktu, mulai kita menyangkal jiwa kita, ya, kita menjadi murid Tuhan. Ya. Jadi menjadi orang Kristen saja tidak cukup, tapi ketika kita menyangkal jiwa kita, mulai menerapkan salib, nah itulah kita mulai menjadi murid Tuhan. Ya. Kalau maju lagi sebenarnya, ya, kita bisa menjadi para pemenang di zaman ini, ya. Terus kenapa sih kita harus sampai menyangkal hayat jiwa kita, ya? Jadi kita perlu menyangkal hayat jiwa kita itu sebenarnya adalah tujuan Tuhan supaya fungsi kita itu jalan. Nah, Tuhan mengumpamakan kita seperti apa? Garam. Nah, tahu garam? Garam itu adalah gunanya apa? Untuk membuat makanan itu enak, ya, bisa juga, ya. Atau mengawetkan, bisa juga, ya. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita, kalau kita tidak kehilangan hayat jiwa kita, itu seperti garam yang tidak asin. Belum pernah ya menemukan garam yang tidak asin, ya. Selama ini garam itu asin, ya. Tapi di sini Tuhan memberikan gambaran kalau kita tidak menyangkal jiwa kita, ya, kita seperti garam yang kehilangan asinnya. Berarti seperti orang Kristen yang kehilangan fungsinya. Nah, jadi makanya banyak orang berkata, ya, kenapa saya jadi orang Kristen, berlama-lama saya jadi orang Kristen, tapi kok saya tidak berfungsi, kok saya tidak berguna. Nah, ini rahasianya sebenarnya. Ya, jadi di dalam penghidupan gereja, dalam mengikuti Tuhan, karirnya itu mandek, boleh dikatakan seperti itu, tidak maju. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menyangkal hayat jiwanya. Jadi selama dia menjadi orang Kristen, dia hanya memberikan kenikmatan kepada jiwanya. Ya. Jadi ini perlu satu visi dalam kita. Saya perlu menyangkal hayat jiwa. Buat apa? Ya supaya saya bisa semakin hari semakin berfungsi, ya. Terus Tuhan kita itu sangat adil sebenarnya, ya. Dia memberikan kita satu kesempatan untuk menyangkal hayat jiwa kita, tapi sebenarnya ada upah di situ. Semakin kita menyangkal hayat jiwa kita di zaman ini, ya, kita semakin berfungsi di dalam penghidupan gereja. Di zaman yang akan datang, kita bisa menjadi para pemenang, berbagian di dalam keterangkatan Tuhan, ya. Nah, cuma di dalam pengalaman kita hari ini, ya, saudari, selalu ada tantangannya, selalu ada kendalanya. Karena itu perlu reaksi dari kaum beriman. Nah, di dalam kristalisasi berita ini, ya, ada
dua poin utama yang sering-sering membuat kita gagal untuk menyangkal jiwa kita. Nah, itu diumpamakan lagi sama Tuhan seperti apa? Generasi Nuh sama generasinya Lot. Apa itu generasi Nuh? Ya, zaman Nuh itu ya ketika Nuh membangun Bahtera, orang itu sangat menikmati hidup. Ya, mereka makan, minum, kawin, mengawinkan, ya, sampai lupa apa? Tujuan Allah. Dan saat itu hanya Nuh yang mengenal tujuan Allah. Dia menyangkal hayat jiwanya, dia membangun Bahtera di atas gunung, ya. Dia benar-benar tidak dikendalikan oleh kehidupan hari ini. Dia mungkin mencari nafkah, iya. Dia bekerja untuk hidup, iya. Tetapi tidak mengendalikan dia. Nah, hari ini adalah banyak orang yang terbius atau dikendalikan secara membabi buta oleh apa? Kehidupan sehari-hari. Benar, kita boleh mengurusi kehidupan kita, ya. Tetapi jangan sampai kehidupan itu membuat kita buta, ya, atau membuat kita terbius. Tahu terbius, ya, mati rasa, ya, sama Tuhan tidak ada rasanya. Nah, ini yang berbahaya, ya. Jadi di dalam kehidupan itu tidak punya tujuan hidup. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena kita dalam pemulihan Tuhan ini kita udah tahu tujuan hidup kita. Nah, tinggal prakteknya. Nah, prakteknya ini adalah kehilangan hayat jiwa ini. Nah, kehilangan hayat jiwa dalam hal apa? Kita itu tidak terbius oleh kehidupan dunia ini. Orang yang bekerja mencari nafkah, ya, harus mencari nafkah, ya. Tetapi jangan mencari nafkah ini sampai membuat kita lupa akan tujuan Allah di atas diri kita. Tujuan dari keselamatan jiwa kita. Nah, ini yang perlu kita lihat, ya. Orang yang remaja juga, ya, remaja boleh main game, boleh belajar, ya. Tapi jangan main game sama belajar ini sampai-sampai membuat kita tidak bisa menikmati Tuhan. Main game adalah kenikmatan jiwa, belajar juga adalah untuk pendidikan jiwa. Tetapi dua hal ini, ya, tidak boleh membuat kita terbius, mati rasa, sampai apa? Sampai kita lupa lingkungan kita. Nah, ini yang berbahaya, ya. Generasi Lot, generasi Nuh, angkatannya Lot, ini yang terjadi. Makan minum, ya, kawin mengawinkan, ya. Mereka melakukan itu semua, ya, tapi lupa akan tujuan hidup. Untung ada waktu itu Nuh, ya. Terus apa kendala kita yang kedua? Kendala kita yang kedua adalah digambarkan seperti istri Lot. Nah, ini yang dikatakan tadi, garam yang kehilangan asinnya. Jadi garam tawar, ya, dibuat pupuk juga tidak bisa. Ya, saya pernah tanaman itu tak kasih garam malah mati kok, ya. Niatnya ingin membunuh virus, membunuh bakteri yang merusak tanaman cabai itu. Kita semprotkan air garam malah mati cabainya, ya. Jadi fungsi garam enggak gitu, ya. Nah, kita perlu melihat ini, ya, bahwa zamannya istrinya Lot itu, ya, dia ada apa kendalanya? Dia enggan meninggalkan hal-hal bumi, hal materi. Ketika Tuhan sudah menghakimi Sodom dan Gomora, dia itu masih menoleh ke belakang. Benar nggak? Masih ingat ceritanya istri Lot, ya? Dia menoleh ke belakang, ya. Akhirnya apa? Dia menjadi tiang garam. Tiang garam, jadi benar-benar tiang garam, batu garam, ya. Tidak ada gunanya, hanya ditaruh di situ saja. Ya, bahkan hari ini kita nggak pernah melihat, ya, bahwa tiang garam itu benar-benar berguna, ya. Dia jadi batu garam. Nah, hari ini karena dia apa? Karena dia enggan meninggalkan hal-hal dunia, hal-hal materi ini. Ya, jadi saudari, dua hal ini, ya, yang membuat kita kehilangan fungsi kita. Dan ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan menyangkal hayat jiwa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita melihat visi ini, ya. Jadi hari ini bukan tidak boleh bekerja, bukan tidak boleh memiliki hal-hal dunia atau hal materi, bukan. Masalahnya adalah jangan sampai kita enggan atau jangan sampai itu menguasai kita, ya. Sudah kondisinya menyeramkan, menakutkan, masih hatinya di situ, seperti istri Lot itu. Sudah di bumi hanguskan kotanya, menoleh ke belakang. Nah, ini yang berbahaya, ya. Jadi kita melihat dua hal ini, ya. Tuhan itu
ya saya selalu lihat Tuhan selalu memberikan gambaran kepada kita supaya kita tahu ya, langsung nyantol kita adalah garam. Garam itu fungsinya asin. Kalau tidak asin nanti jadi tiang garam, jadi istrinya Lot itu. Ya, oke. Nah, tadi kita kembali lagi kepada yang pertama mengenai menyangkal hayat jiwa. Nah, menyangkal hayat jiwa ini ya, kalau Tuhan mengasihi anaknya, Dia kadang mengatur situasi supaya kita menyangkal hayat jiwa kita itu. Makanya manusia itu menderita. Nah, Saudara Ali berkata ya, tidak ada orang yang tidak menderita. Ya, ada orang yang menderita fisiknya, ada orang yang menderita jiwanya. Bahkan Saudara Ali memberikan contoh ya, dia bilang orang-orang Amerika itu sangat enak, sangat makmur katanya gitu. Tidak ada perang, tidak ada macam-macam lah maksudnya yang menderita. Tetapi Saudara Ali berkata di sana banyak orang yang sakit jantung, sakit hipertensi, katanya, sakit ginjal, ya. Itu juga satu penderitaan. Jadi orang enak hidupnya juga bisa menderita karena saking makmurnya, makanya mungkin banyak ya. Akhirnya yang diserang organ-organ dalam itu juga satu penderitaan. Ya, jadi hari ini supaya iman kita bisa dibuktikan, ya perlu hayat jiwa kita itu disangkal melalui kadang Tuhan atur apa? Penderitaan. Jadi penderitaan itu kita harus berterima kasih juga ya. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa itu adalah untuk membuktikan iman kita. Amen. Nah, kalau orang ahli metalurgi dia ngerti itu apa namanya emas ya. Emas itu kalau kita ingin memurnikan emas itu tahapnya banyak sekali. Ada pakai elektroda ya, ada pakai terakhir itu pakai apa? Pakai panas. Dipanas sedemikian tinggi sampai apa? Impurities ya, atau pengotor yang kecil itu sampai hilang. Itu emas murni ya, 99,99%. Nah, sampai seperti itu. Nah, itu padahal emas tanah. Nah, iman kita itu adalah emas yang kekal, yang ilahi. Nah, itu perlu diuji, perlu dibuktikan melalui penderitaan ini. Ya, masih ingat ya kisahnya Ayub ya, kemarin kita nonton bareng King Lee ya, itu mengenai Ayub ya, dia diuji berbagai macam gitu ya, sampai Allah itu bangga ya, dia membanggakan Ayub kepada iblis tuh ya, tuh Ayub tuh ya. Nah, itu sebenarnya satu sisi ya, penderitaan itu adalah untuk menguji emas ilahi yang ada di dalam Ayub. Hari ini pun sama, makanya Saudara Lee berkata bahwa kasih karunia adalah bentuknya itu, bentuk lainnya itu adalah penderitaan. Jadi kita perlu melihat ini ya, supaya apa? Ketika kita mungkin menderita, baik fisik baik jiwa, ya, kita tidak kehilangan Allah. Ya. Jadi kita mendapatkan Allah di dalam penderitaan kita. Boleh fisik, boleh jiwa. Ya. Misalnya kamu belajar susah, ya, susah belajar, atau orang bekerja sulit sekali bekerja. Ya, jangan kita dalam pekerjaan yang susah itu atau dalam belajar yang susah itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kita harus tahu ya, bahkan di situ ada contoh ya, mungkin ada orang bekerja jabatannya nggak naik-naik ya, karena ada orang nggak senang sama dia. Ya bisa aja satu pengaturan Tuhan untuk memurnikan kita. Amen. Atau mungkin ada juga orang nggak senang sama kita ya, dirasani terus, diomong jelek terus, ya mungkin bisa aja. Nah, jangan terpengaruh oleh perkataan orang. Nah, ini salah satu. Kenapa? Karena mungkin orang itu berkata seperti itu ya boleh saja. Tetapi kita jangan terpengaruh dalam arti apa? Supaya ketika kita dijelekin, kita menderita, kita mendapatkan hayat Allah dan itu membuktikan iman kita. Nah, tujuannya Tuhan ya, kita kehilangan hayat jiwa ini adalah itu keselamatan jiwa kita. Jadi no pain, no gain. Ya, kalau orang kerja itu, kamu kerja dulu baru dapat upah. Kamu menderita dulu baru dapat upah. Makanya istilahnya no pain, no gain. Ya kan? Jadi sama. Jadi kalau kita tidak menderita dalam tanda kutip, kita tidak kehilangan hayat jiwa kita tidak bisa mendapatkan upah kita. Upah kita adalah keselamatan jiwa kita. Inilah tujuan iman kita. Jadi menjadi orang Kristen itu ada tujuannya, keselamatan jiwa kita. Nah, hari ini kenapa kita bersusah payah datang kepada Tuhan, penyegaran pagi, merawat orang, berdoa, berjenguk, itu ada upahnya. Ya, ada pahalanya. Pahalanya adalah
keselamatan jiwa kita kelak. Syukur-syukur kita bisa jadi pemenang. Syukur-syukur kita bisa terangkat dibawa kepada tahta Tuhan. Ada pahalanya, ada upahnya, ada tujuannya. Nah, jadi roda dunia ini berputar, kita jangan hanya muter-muter saja di situ. Tapi kita berputar adalah untuk membuktikan iman kita sampai kita mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Nah, kita bersyukur sebagai orang Kristen ya bisa melihat ini. Jadi orang Kristen itu ada tujuannya. Kehilangan hayat jiwa ada tujuannya, penderitaan ada maknanya, ya. Iman kita dimurnikan, akhirnya apa? Tujuan iman kita tercapai. Hari ini kita berfungsi, hari yang akan datang kita bisa menikmati Tuhan secara penuh, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Nah, ini yang kita perlukan hari ini, ya. Nah, kalau kita melihat ini, ya, di masa pandemi ini, ya, banyak penderitaannya kan. Orang tidak bisa piknik, orang tidak bisa ke mall, ya. Sudah berapa bulan, hampir 10 bulan tidak ke mall, tidak bisa main di time zone, ya. Tidak bisa bersosialisasi juga dibatasi, menderita. Nah, tapi kita sebagai orang Kristen harus melihat ini, penderitaan ini jangan hanya menderita saja. Di dalam penderitaan ini kita bisa, iman kita dibuktikan. Ya, kita menjadi orang-orang yang berhidup oleh iman, orang-orang yang maju bukan mundur, ya, supaya apa? Memperoleh hayat itu. Seperti di Ibrani tadi dikatakan kan, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi apa? Kita adalah orang yang percaya, ya, orang yang hidup oleh iman dan beroleh hayat. Amen. Nah, hari ini masa pandemi ini kalau tidak hati-hati ya mengeluh, ya, sambat. Nah, ini yang susah. Sudah menderita, ya, sudah mengeluh, tidak dapat apa-apa. Nah, ini yang bahaya. Nah, hari kita perlu apa? Bersyukur, ya. Ya, mungkin menderita, mungkin. Ya, kayak belajar sekarang. Ya, kamu hobinya basket. Tidak bisa basket, menderita, ya toh. Tetapi dalam penderitaan itu pernah nggak kamu bertanya sama Tuhan, Tuhan saya dapat apa dalam perkara ini? Apakah iman saya melalui pandemi ini semakin hari semakin tambah? Apakah selama pandemi ini saya semakin percaya kepada Tuhan? Atau apakah ada wahyu dari Tuhan membuka jalan kepada saya? Nah, ini yang perlu kita dapatkan. Supaya hari ini fungsi kita ada, hari yang akan datang kita bisa berbagian dalam keterangkatan Tuhan. Amin. Amin. Nah, firman-Nya cukup mungkin ya, kita berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami bisa mengetahui tujuan iman kami Tuhan. Amin. Tuhan, dapatkanlah kami Tuhan selama pandemi ini. Tuhan, biarlah kami tidak hanya menderita jiwa kami, amen, tetapi iman kami makin hari makin bertambah. Tuhan, emas ilahi makin bertambah di dalam kami. Tuhan, kami mengingat juga saudari Tuhan yang mungkin terkena dampak pandemi ini Tuhan. Tuhan, kuatkanlah mereka Tuhan. Tuhan, janganlah ada yang mundur. Biarlah kami sama-sama berlari kepada tujuan ini. Tuhan, kami sama-sama berdiri tegak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dapatkan iman kami Tuhan. Amin. Iman yang terus maju. Ya. Tidak menjadi orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Dapatkan kami supaya kami juga setia. Ya. Oh Tuhan, segala situasi yang saat ini kami hadapi di depan kami. Amin. Semuanya untuk mematangkan iman kami. Amin. Oh, menambahkan dirimu lebih banyak ke dalam kami. Amin. Tuhan, rahmati setiap kami semua. Ya. Supaya di masa pandemi ini, amen, situasi yang Tuhan berikan, amen, adalah untuk menguji iman kami kepada-Mu. Amen. Supaya saudara-saudari semakin kuat, amen, semakin bersatu dan esa dengan-Mu. Amen. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.